Salam sejahtera pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Bugar Selamanya. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-17 dengan judul Tertawa Baik untuk Kesehatan Anda. Dan ayat intinya terdapat dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan kita masuk dalam inti pembacaannya. Mungkin Anda telah mendengar beberapa pernyataan yang salah di bawah ini, yang mungkin dimuat dalam buletin-buletin gereja. Jangan biarkan kekhawatiran membunuhmu. Biarkan gereja membantumu. Kamis malam, makan potluck dahulu, doa dan pengobatan kemudian. Bagi Anda yang mempunyai anak dan belum mengetahuinya, kami punya ruangan bagi anak-anak di lantai bawah. Para wanita di gereja telah membuang segala jenis pakaian dan mungkin itu masih ada di ruang bawah gereja pada hari Jumat. Jika Anda gagal menemukan humor dalam pengumuman ini, Anda mungkin mengalami masalah serius, permainan kata-kata yang disengaja. Karena hampir tidak ada sistem di tubuh Anda yang tidak terstimulasi oleh tawa yang baik. Tertawa bermanfaat bagi seluruh sistem kardiovaskuler melalui pelebaran dan peningkatan aliran darah. Ketika Anda menghirup udara dalam jumlah yang besar, maka itu akan menciptakan aliran oksigen yang tinggi dan kaya dalam darah. Terkadang aliran ekstra ini akan membuat wajah Anda memerah dan Anda merasa segar sepenuhnya. Jadi di sini, di dalam ayat intinya terdapat dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita tahu bahwa Tuhan itu menginginkan untuk kita itu selalu mempunyai hati yang gembira. Meskipun kita mungkin mengalami masa yang sulit ataupun berbagai pencobaan ada dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan kita untuk kita selalu mempunyai sifat yang murung atau mempunyai muka yang murung. Tetapi Tuhan selalu berusaha untuk kita tetap mempunyai roh sukacita itu atau roh kegembiraan itu supaya ada dalam hati kita. Kita bisa lihat dalam kehidupan Yesus. Kita lihat dalam masa ketika ia lahir di dunia ini. Kita tahu bahwa Yesus itu lahir di tempat yang sangat tidak layak untuk lahir. Apalagi untuk seorang raja di atas segala raja seperti ia. Tapi kita tahu bahwa dalam segala kehidupannya, baik dalam segala kesusahan yang dialami sejak saat ia masih kanak-kanak sampai ketika ia dewasa, Yesus itu adalah seorang yang tidak pernah mengalami suatu kenyamanan ketika ia berada di dunia ini. Ia selalu mengambil posisi di mana ia selalu merasa mungkin tidak bisa nyaman karena ia berusaha untuk melayani orang lain. Tetapi dalam segala letihnya, segala lelahnya, kita tahu bahwa ia tetap mempunyai muka yang sukacita. Bahkan dikatakan dalam Alkitab, anak-anak pun berusaha datang kepadanya. Kita tahu bahwa anak-anak itu tidak akan mau datang kepada orang yang bermuka masam atau yang mempunyai hati yang sedang tidak bersukacita. Biasanya anak-anak itu akan mau untuk datang kepada orang yang mempunyai wajah yang riang atau gembira. Dan kita tahu bahwa dalam kehidupan Yesus, kita bisa pelajari bahwa dalam kehidupannya sendiri pun ia selalu berusaha untuk menjadi orang yang selalu mempunyai riang gembira dalam hatinya. Karena ia selalu mempunyai hubungan dengan Bapanya. Dan hubungan dengan Bapanya itulah yang membuat ia selalu bersuka cita. Sama seperti dengan Yesus itu sendiri. Ketika kita mempunyai hubungan yang erat dengan Bapa, itu bisa terpancar dari wajah kita. Bagaimana dalam setiap perkataan kita, dalam setiap perilaku kita, akhirnya itu akan menunjukkan bahwa kita itu mempunyai rasa syukur. Apalagi ketika melihat kepada segala pengorbanan yang Yesus sudah sampaikan di dalam dunia ini, yaitu segala pengorbanan yang Yesus sudah berikan kepada kita untuk menebus kita sebagai umat-umat yang akhirnya bisa mempunyai pengharapan kembali ketika kematian Yesus itulah yang memutuskan maut itu daripada kita. Tetapi kita tahu bahwa itu tidak akan datang begitu saja ketika kita tidak datang kepada Dia. Ketika kita tidak mau menerima kasih dan pengharapan yang Yesus sudah berikan. Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan bahwa tertawa itu adalah baik untuk kesehatan kita. Tetapi bukan tertawa-tertawa yang hanya sekedar hal-hal yang membuang-buang waktu saja atau hal-hal yang hanya omong kosong belaka, tetapi kita bisa mempunyai suatu kebiasaan baik untuk selalu bersuka cita itu kapanpun dan dimanapun. Dan mungkin di saat kita harus berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita, kita tentu saja tidak akan memperlihatkan setiap kesusahan kita. Karena ketika kita mau menjadi berkat bagi orang lain, yang orang lain mau lihat adalah bagaimana kita berbeda dengan dunia. Ketika kita sama dengan dunia, kita mempunyai wajah yang murung, wajah yang masam, kita tahu bahwa orang tidak akan nyaman berada dekat kita. Jadi bagaimana di sini kita kembali diajarkan oleh firman Tuhan bahwa setiap hal yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita, hendaklah kita
selalu ingat bahwa itu adalah berdasarkan kasih karunia Tuhan saja. Dan apapun yang Tuhan izinkan untuk ada dalam kehidupan kita, itu adalah sebuah hal yang atau sebuah tempat yang Tuhan izinkan untuk kita boleh belajar lebih lagi setiap harinya. Dan ketika kita mungkin mengalami setiap pencobaan ataupun ujian dalam kehidupan kita, mungkin berat sekalipun, kita bisa lihat bahwa ujian ini tidak akan berlangsung selamanya. Pada akhirnya nanti Tuhan akan juga memberikan kepada kita sukacita. Mungkin bukan pada akhirnya yang kita lihat berdasarkan waktu yang kita inginkan, tetapi berdasarkan waktu yang Tuhan izinkan. Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan bahwa dari setiap sukacita itu, maka tubuh pun akhirnya akan merespon dengan pembuatan sel-sel yang akhirnya bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Bahkan di sini dikatakan tertawa bermanfaat bagi seluruh sistem kardiovaskuler melalui pelebaran dan peningkatan aliran darah. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa ketika kita menghirup udara dalam jumlah besar, itu akan menciptakan aliran oksigen yang tinggi dan kaya dalam darah. Dan terkadang aliran ekstra ini membuat wajah Anda memerah dan Anda merasa segar sepenuhnya. Jadi bagaimana di sini kita bisa lihat bahwa dalam tubuh sekalipun semuanya itu saling berkaitan. Sama seperti dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita sudah mendapatkan berkat itu dalam kehidupan kita, kita juga akhirnya akan berkaitan dengan bagaimana berkat itu harus bisa menjadi berkat juga bagi orang-orang lain. Sama seperti sungai yang akhirnya airnya harus terus mengalir, bukan menjadi sungai yang mati. Begitu pula dengan kehidupan kita. Itu sama seperti yang diibaratkan dalam pembacaan firman Tuhan ini. Ketika kita menghirup oksigen, dan dikatakan juga oksigen itu akhirnya akan membuat kita mempunyai wajah yang merah, dan dikatakan kita akan mempunyai rasa yang segar sepenuhnya. Itu adalah tanda-tanda tubuh bahwa kita itu memang diciptakan untuk selalu mempunyai rasa syukur, rasa sukacita dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana di sini juga dikatakan bahwa saat Anda tertawa, tekanan darah dan detak jantung Anda meningkat seperti saat berolahraga. Tetapi setelah tawa mereda, maka baik tekanan darah maupun detak jantung kembali ke tingkat yang lebih rendah dibandingkan sebelum Anda mulai tertawa. Menurut salah satu pakar di bidang humor, total tertawa Anda sehari harus setidaknya 15 tawa per hari, atau Anda akan tergolong kekurangan tawa. Pernahkah Anda tertawa sampai pinggang Anda sakit? Pengalaman seperti itu memberi arti baru dari pepatah lama. Tanpa rasa sakit tidak akan ada pencapaian. Ketika diafragma Anda berkontraksi, hal itu menimbulkan reaksi berantai di tubuh Anda yang mengguncang perut Anda dan organ vital lainnya, sehingga memberikan pijatan internal. Ada yang menyebutnya jogging internal. Tersenyumlah sebanyak-banyaknya. Alkitab mengingatkan kita bahwa hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Terdapat dalam Amsal 15 ayat 13. Komedian Fred Allen pernah menyindir, adalah buruk untuk menahan tawa. Itu kembali ke bawah dan menyebar ke pinggul Anda. Mungkin dengan latihan yang cukup Anda bisa mengidentifikasi dengan Freddy kecil yang dimarahi oleh guru kelas 3 karena tertawa terbahak-bahak di ruang kelasnya. Guru, jawab Freddy dengan nada meminta maaf. Saya sebenarnya tidak bermaksud demikian. Saya hanya tersenyum lebar dan senyum saya pecah. Sudahkah Anda tertawa 15 kali hari ini? Jika tidak, biarkanlah senyummu pecah dan tuailah hasil berupa kesehatan yang lebih baik. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa ketika kita tertawa sampai dikatakan pinggang sakit, yaitu adalah rasa kontraksi dari diafragma itu sendiri, dikatakan akhirnya mengguncang tubuh kita atau perut kita dan organ vital lainnya, dikatakan itu memberikan pijatan internal. Jadi bagaimana di sini menunjukkan bahwa adanya satu reaksi yang terjadi ketika kita tertawa. Itu dikatakan akhirnya membuat setiap organ-organ vital kita itu akhirnya mempunyai olahraga lebih lagi. Dan di sini juga dikatakan bahwa ketika kita tertawa, detak jantung kita dan juga tekanan darah kita akhirnya akan meningkat. Tetapi ketika kita sudah berhenti tertawa, mereka akan kembali ke normal, bahkan lebih rendah daripada sebelum kita memulai tertawa tersebut. Jadi bagaimana di sini yang menjadi fokus kita adalah bagaimana kita selalu bisa mempunyai hati yang sukacita dalam kehidupan kita, karena setiap hati yang bersukacita dalam kondisi apapun, hati yang berserah sepenuhnya, itulah yang Tuhan inginkan untuk ada dalam kehidupan kita. Mungkin itu adalah mudah bagi kita untuk tertawa setiap hari, tetapi mungkin bagi orang lain tidak semudah itu bisa tertawa karena mereka merasakan begitu besarnya ujian dan cobaan yang mereka alami. Jadi bagaimana di sini kembali kita juga diingatkan, hendaklah kita juga menjadi pembawa-pembawa berkat bagi orang lain, sehingga dalam apapun yang kita lakukan, kita bisa menghibur hati orang yang mungkin saat ini sedang berduka ataupun sedang dalam masa pergumulan yang berat. Jadi bagaimana di sini Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bahwa ketika kita mau untuk mempunyai berkat yang luar biasa, tertawa itu adalah berkat yang luar biasa yang bisa kita berikan juga kepada orang lain. Jadi bagaimana di sini
Tuhan sudah mengingatkan kembali kepada kita bahwa hendaklah kita selalu mempunyai roh yang mau untuk menghibur hati yang lemah, hati yang lelah, dan juga memberikan pengharapan kepada mereka. Mungkin orang-orang yang belum mengenal Tuhan sepenuhnya, tetapi kita yang sudah mengaku anak-anak Tuhan, kita lebih mengerti dan mengenal siapa Bapa kita. Dan ketika kita sudah mengenal siapa Bapa kita itu, hendaklah kita selalu menghidupkan setiap karakter-karakter Yesus. Terutama untuk karakter Kristus yang selalu mempunyai kerendahan hati, selalu mempunyai rasa sukacita dalam kehidupannya, dan juga selalu bergantung kepada Bapanya. Dan hal inilah yang akhirnya membuat kita lebih lega atau lebih plong ketika kita menjalani hari-hari kita. Jadi bagaimana di sini Tuhan sudah mengingatkan kepada kita, hendaklah kita selalu mempraktekkan dari hal-hal yang terkecil sekalipun, supaya apa yang telah kita dengarkan ini bisa kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan selanjutnya, dan salam sejahtera, Tuhan memberkati.